ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Puji syukur oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing icaninita dalam keadaan sehat wal afiah, sehingga kembali bawa kita hadir di majlis taniki untuk tabarang-barang saling nasihatin, saling peringatin sesuai marak tuntunan agama marak malik Allah Ta'ala, dengan yang tidak merugi dalam hidupnya itu adalah tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah keribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tipak selaput keluarga, para sahabat beliau, kita selaku umat ini mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di kesempatan si liwat jemaah sekalian tentang cara-cara atau kiat atau napi jua si gintelakuang ate terjadi dengan si istiqamah. Di kesempatan si lewat jemaah sekalian, si pertama adalah yakni memahami dan mengamalkan dua kalimah syahadah dengan baik dan benar. Jadi di antara lain jadi sangun jemaah sekalian kecuali kalimat ini. Di akhir setiap tahlil ya, dengan si mimpin itu, bahkan itu yang dipimpin mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqq. Dia kena aja mas sekalian, la ilaha illallah di akhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqq. Inilah kalimat yang sebenarnya. Alaiha nahya wa alaiha namut. Atas kalimat ini kita hidup. Atas kalimat ini kita mati. Insyaallah jemaah sekalian. Atas kalimat ini kita hidup. Atas kalimat ini pula kita mati. Ketika itu telah hilang jemaah sekalian, ya, sebagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan
Anak si beci niki azankan di telinga kanan. Iqamahkan di telinga kiri. Meskipun sebagian mengatakan hadisnya dhaif, tapi tidak persoalan ya Mas sekalian. Ya, Allahu Akbar di telinga kanan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah telinga kanan. Sehingga yang didengar pertama adalah kalimat niki. Kemudian iqamah di telinga kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nih. Maka si pertama kali terdengar telinga pada anak-anak yang baru lahir adalah kalimat ini. Alaiha nahya. Maka dengan kalimat ini ganta yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa 'alaiha namut. Dengan kalimat itu pula kita mati, jemaah sekalian. Tidak ada kematian yang paling indah kecuali kematian yang orang yang meninggal itu dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan itu tidak mudah, jemaah sekalian. Nampak di sebagian arak doa tak ajar itu jemaah sekalian. Allahumma rzuqna min husnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah kematian kami yang husnul khatimah. Ya. Wala taj'alna min su'il khatimah. Ndak gamak jarian kematian kejiniki su'ul khatimah. Waj'al fi akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Jariang gama akhir ucapan kaji si terakhir di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut. Dan Rasul mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Saya li akhir hidup nabawu mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Subhanallah jemaah sekalian. Nah, jadi niki alaiha nahya wa alaiha namut. Sehingga terperintah itu si Rasulullah untuk mentalqinkan, membimbing dengan si ketika meninggal dunia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Apa kata Rasul? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian itu kalimat la ilaha illallah. Dan ada lain jemaah sekalian. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atsu. Dengan kalimat niki jemaah sekalian, atas kalimat ini wa 'alaiha wa biha, dan dengan kalimat itu nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Ini kebangkitan dengan kalimat insyaallah taala minal aminin, maka insyaallah kita menjadi orang-orang yang aman. Ya. Dengan apa? Birahmatillahi wa karamihi. Dengan rahmat Allah dan dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah jemaah sekalian. Nah, maka ini penunas dari Allah ta'ala. Mudah-mudahan kita ini meninggal dunia dalam kalimat ini. Hidup dengan kalimat ini. Kebangkitan dengan kalimat ini. Maka pada akhirnya nara panggilan yang paling indah dari Allah. Dengan si hidup mati dibangkitkan dengan kalimat-kalimat ini. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Masya Allah.
Ngembet tedemen teh jemaah sekalian. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah. Tulak pada ila rabbik, kepada Rabb kalian. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Ya Allah, ya Allah sekalian, kita meninggal ridha dan Allah pun ridha kepada kita. Apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu bergabung bersama hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ngono sina ngaliak kita Allah Ta'ala jamaah sekalian. Nah, maka oleh karena itu, mari kita pelajari dua kalimat syahadat ini. Kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu, insyaallah istiqamah. Yang kedua, kaji Al-Quran dengan menghayati dan merenungkannya. Maraan kun pelinggi datiang niki jemaah sekalian. Kita tidak lain mengkaji apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan membaca Quran jemaah sekalian, ya, orang yang membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Ya Allah jemaah sekalian, ya, orang-orang yang membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Alladzina yatluna kitaballah, dengan si membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, wa aqamus salah, lalu ia menunaikan salat, wa anfiqu mimma razaqnakum wa anfaqu mimma razaqnahum, dan ia menafkahkan sebagian dari apa yang dirizkikan Allah Subhanahu wa taala sirran wa alaniyah. Nah, baik tersembunyi maupun terang-terangan. Kembali pada penjelasan seliwat jemaah sekalian. Orang yang menampakkan hartanya, sedekahnya, bukan berarti tidak ikhlas. Ya. Adapun orang menyembunyikan sedekahnya belum juga luput dari hal-hal yang terlarang. Maka Allah mengatakan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya baik tersembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, maka kata Allah, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tiada ruginya. Niki jamaah sekalian. Jadi dengan si membaca Al-Quran itu adalah perniagaan yang tiada ruginya. Marasi sering tiang sampeang jamaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan fi kitabillah." Saya membaca sehuruf langan kitab Allah, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak katakan kata Rasul alif lam mim satu huruf,
Walakin alif harfun. Alif satu huruf. Walam harfun. Lam satu huruf. Wa mim harfun. Mim satu huruf. Orang yang paling banyak kebaikannya adalah orang yang membaca Al-Quran. Apalagi anak jarintes yang menghafal Al-Quran. Diulang-ulangi, ulang-ulangi. Berapa kali ia ulangi, berapa huruf, kalikan 10. Maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Itulah sebabnya Allah mengatakan membaca Al-Quran itu, ya, dan orang-orang yang mengerjakan salat, kemudian menafkahkan sebagian hartanya, baik tersembunyi maupun terang-terangan, maka mereka lah orang yang menginginkan perniagaan tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tiada ruginya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah menceritakan Al-Quran ini dapat meneguhkan hati. Allah Ta'ala menceritakan Al-Quran ini bau neguang atenta, jamaah sekalian. Ketika kita susah, ketika kita ditempa masalah, ketika kita ditimpa penyakit, jamaah sekalian, ya, maka Al-Quran solusinya. Apa kata Allah? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. Dan kami turunkan Al-Quran itu. مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Tidak lain kecuali akan menjadi obat dan rahmah. لِلْمُؤْمِنِينَ. Bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Nazzalahu Ruhul Qudus min Rabbika bil haqq." Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus. Siapa Ruhul Qudus itu? Malaikat Jibril. Ya, mir rabbik, dari Rabbmu, kata Allah, liyuthabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Atindak temudak kebombang kebambang jemaah sekalian. Wa hudan wa busyra lil muslimin. Atiknya jadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya Al-Quran itu diturunkan kepada Rasul berangsur-angsur. Sesuai dengan kondisi yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekenawan jua pelinggi detiang jemaah sekalian, ketika menemukan sesuatu kondisi yang tidak lazim, baca Quran supaya teguh hati ini. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh wahyu. Peristiwa niki terjadi, turun wahyu. Peristiwa ini terjadi, turun wahyu. Peristiwa ini terjadi, turun wahyu. Apa maksudnya? Liyuthabbita bihi fuadaka, supaya Al-Quran ini meneguhkan hatimu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jamaah sekalian, tidak narak lain kecuali kita baca Quran. Jangan lewat satu hari kecuali kita baca Al-Quran. Apalagi terbau baca Quran dalam solat malam kita 1 juz, Bapak Ibu sekalian. Aman insyaAllah. Ya. Dicoba. Boleh pegang mushaf.
Orang jadi hafal dengan boleh. 1 juz. Ya, kalau memungkinkan ada waktu. 1 juz jamaah sekalian, ya 20 rakaat. 20 rakaat itu selembar. Kan 1 juz ini 10 halaman nih, 10 lembar. Ya, 20 halaman. Nah, jadi ya tutup 1 juz, ya tutup 20 rakaat. Tambah witir 3 rakaat. Kurang lagi kita butuh waktu ya 75 menit. Nenuswe ya, tidak lama. 75 menit. Insyaallah selesai. Nah, ini jamaah sekalian. Kemudian keturunan Al-Quran si Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dengan si beriman ini kokoh agamanya. Kokoh agamanya. Alasannya karena Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai obat. Ya, huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Al-Quran ini dengan si beriman ini petunjuk dan obat. Yakin saja jamaah sekalian. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal kalau tidak salah, ia berada di satu tempat yang jauh. Ia menderita sakit jemaah sekalian. Sakit. Ya, sakit, tidak ada tabib, tidak ada obat. Beliau menderita sakit yang sangat parah. Darah dokter, darah tabib, darah obat. Yang ada hanya air. Ya, yang dibawa dibekal dari perjalanannya. Lalu air itu diambil, kemudian diruqyah airnya dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus. Kemudian diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama aja mas sekalian. Ya. Dibaca sebanyak-banyaknya. Ini sakit sudah parah Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah dibaca maka beliau minum air itu atas izin Allah sembuh. Ya. Tidak ada orang melarang meruqyah air, tidak. Ya. Dan ini Al-Fatihah ini disebut sebagai ayatul ruqyah. Suratul ruqyah. Jadi angka lamunara dengan sakit otak. Nanti otaknya sekalian. Baca yang ya Fatihah. Selesai. Lagu itu kan ruqyah ini berjempin deh. Jampi bahasa nanti jampi ya si Fatihah. Kamu nabi yang ida sesantun terima ya. Iya. Kan hati nemendi dengan kan. Lagu sok kendak kita narget lah ini penyakit berat ini. Ya. Ulak ti semendi ya si juara dunia. Udah jemaah sekalian. Fatihah aja selesai. Jadi kalau kita ke rumah sakit, bacakan Fatihah di ubun-ubunnya, selesai sudah. Sehingga nama dari surah Al-Fatihah itu suratul ruqyah. Mana dasarnya? Dalam sebuah hadis yang sahih jemaah sekalian, ada seseorang yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia kembali ke kampung halamannya, melewati padang pasir yang jauh. Di tengah jalan ia bertemu dengan satu rombongan keluarga. Ya. Rombongan keluarga ini jemaah sekalian, salah satu anggota keluarganya mengalami masalah.
salah sopo langan anggota keluarga niki jemaah sekalian ngamuk ngeseh, kehilangan kesadarannya. Ya, kehilangan kesadarannya. Pokoknya gila jogang ya, Pak. Ya, ngamuk selepun randapang. Kemudian keluarga itu melihat orang yang datang ini, ia mengatakan, "Neja wah lekan Rasulullah kayaknya orang ini." Maka ampok necegat dengan niki jemaah sekalian. Ia berkata, "Wahai fulan, semeton, kami yakin si din orang baik. Ya. Lagu salah sopok langan anggota keluarga kami mengalami masalah. Ia kehilangan ingatan. Bah, saya minta kau mengobatinya." Kan nggak dengan ini? Yuk, ndak cerita aku tau ngobatin. Tidak ada cerita saya pernah menyembuhkan, tidak. Wah, delekan beja ini semeton. Wah, kulengan Rasulullah. Apa lagi? Apa aja mau delengan Rasulullah? Saya diajar oleh Rasul surah Al-Fatihah itu saja. Bengkah. Marak basa. Sok-sok nara elor barinda. Ampun apa juluang dengan ngeno keadaan. Kemudian ia bacakan surah Al-Fatihah. Atas izin Allah sembuh. Isi syukurna keluarga itu. Isi syukur kami semeton kah. Bahwa ya sembuh semeton kami. Nih pilenang diri bembek si palang belai ini sahih. Apa katanya? Lah. Ndak ku karena ini. Ndak ngenu. Baik cua. Ya. Ikhlas. Pada ikhlas. Baik. Karena syukur tak. Maka ngenu jangan kena maksa baik na bembek no. Ya. Ndak na langsung ule. Tulak tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngetuana ngumbe hukum na bembek sini. Maka datang ia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lelangan ngene kejadian wahai Rasulullah. Ya, lalu aku bacakan apa yang kau berikan kepadaku surah Al-Fatihah, pada akhirnya ia sembuh." Ampun beng kaji bembek si dengan hino ngomben wangkuna Rasulullah, mau yembang itu dengan betul terima wah. Nah, alhamdulillah. Maka tidak persoalan, lamun tenulung dengan lampu nara apa sesantun, maka silahkan, ya terima boleh. Dalilnya ini. Nggak usah kendat tembai tua pak dah jangan sekali ya. Lek persoalan barak niki kan luwe dengan si bekerja sama dengan jin. Masih niki jangan sekalian. Ya di majelis-majelis tiang itu masih banyak yang prakteknya seperti ini. Pokoknya lamun mele dengan ino beras, lamun dek narak belanja na ngenuah angkuna perintah na jin. No pinak dan sakit otak, tempelek na si jin. Berdokter sekeni, ya berobat ketu-keti, mundek naman keto, mana-mana ngina mai na calo ino, ndek na sehat. Ini bekerja sama dengan jin. Arak singalo jenos sekali. Ya, sampai sekarang masih. Nah, pokoknya memang berobat. Mengapa? Sebab ia selalu diganggu. Selalu diganggu. Mundek na yelangan naik dia jerah. Ada ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, coba. Pokoknya ini lau-lau ini jemaah sekalian di Kecamatan Tirnaladi. Di Setir Tanah, di segala macam masih praktek-praktek semacam ini. Maka sehingga lau niki jemaah sekalian lamunara anak terlahir, ya, ampun de sunat ya, ampun de praja ya, apa sebanget ente? Ini kan ini ngadu jaran-jaranan no, ya pengantin sunat ini.
Mun dek peperaja, mun dek begendang bele, wajib kena sakit-sakit diri anak pe. Ngena botak, ngena panas segala macam. Mengapa? Jin. Ya, jin. Ngombe caranta sedih ya. Paling endek caranta adalah jamaah sekalian meruqyah diri sendiri. Ya, ruqyah diri sendiri. Cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebelum tidur beliau meruqyah diri beliau sendiri. Beliau baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian didekatkan dengan mulut beliau. Ya, rapatanglah oleh mulut beliau. Qul huwallahu ahad Allahus samad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian beliau tiup tangannya. Kemudian diusap seluruh anggota badan mulai dari kepala. Nah, sampai besi terjangkau. Sampai ujung. Ini cara Rasulullah meruqyah diri sendiri beliau. Maka kita jamaah sekalian seboleh-boleh ruqyah diri sebelum tidur. Baca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Tiup. Insyaallah. Lalu beliau baca ayat kursi. Lalu beliau baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Beliau baca zikir-zikir yang lain, jemaah sekalian. Lagu itu lamun tetindo tandrang si TV. HP, TV nyala, itu sudah tidur. Bagaimana jiwa ini mau tenang Bapak Ibu sekalian? Ya. Tanderang HP, buka sambil tinduk, buka YouTube, buka macam, ya. Kita tertidur, HP menyala. Jemaah sin tengah garap HP. Adakah WA yang masuk? Kan ini memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Al-Fatihah itu adalah nama lainnya adalah suratul ruqyah. Bacakan, beri minum. Orang yang sakit bacakan di ubun-ubunnya Al-Fatihah. Apapun yang sakit. Nah, bahkan Rasulullah ketika kita sakit jemaah sekalian, beliau mengajarkan doa. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Wa a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Jadi bacakan bismillah ya. Kemudian doanya 7 kali diletakkan di tempat yang sakit. Kalau sakitnya tuh di sini, letakkan di sini. Kalau sakitnya di sana, ya di sana. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya. Bismillah. Membaca dengan gabang ini. Bismillah wa a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dengan nama Allah. Dan aku berlindung dengan kemuliaan Allah. Wa qudratihi dan kuasanya. Min syarri ma ajidu, dari keburukan apa yang aku derita ini, wa uhadhiru, dan yang aku takutkan. Lalu letakkan di tempat yang sakit, tiup, letakkan di tempat yang sakit. Nah, ini cara Rasul sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian untuk meruqyah diri beliau sendiri.
Maka yang kedua kiat supaya kita menjadi orang yang istiqamah adalah pelajari Al-Quran. Baca Al-Quran. Apapun problem, apapun masalah, dekati Allah melalui Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita sampai ketiga jemaah sekalian. Insya Allah kita lanjutkan beberapa hari ke depan, minggu ke depan. Yang pertama, iltizam. Apa itu iltizam? Komitmen. Apa itu komitmen? Ya, artinya terus menerus. Jangan tinggal. Amun terbiasa salat duha setiap hari. Kalau biasa salat malam, bangun malam. Ya, kalau mepet waktu cukup 2 rakaat witir 1 rakaat selesai. Jangan tidak sama sekali. Ya, kalau ada waktu silakan perbanyak bacaan Al-Quran dalam tahajud kita. Biasa puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Kecuali ada uzur. Pokoknya berniat. Ya. Jadi tidak jarang tiang jemaah sekalian, kadang-kadang Senin, Kamis, sahur. Sahur, wah. Lagu pas hari itu ada kegiatan sampai sore. Tuan rumah dia ganggu puasa. Ya, tiang kan membimbing guru-guru menyaksikan itu. Tadi sampai jam 4 selesai. Nah, dia lebih itu puasa, buka wah, buka. Kan makan di situ. Ya, makan di situ. Terus nek ule-ule bendek setiang bercerita nek tiang puasa. Jadi bro jamaah sekalian bengagi angna terbuka si prina dek gula bareh langan tu kebuka. Ya, ngolo angna kurma, ngomong angkun tadi tulak puasa jamaah sekalian. Nah, jadi puasa sunnah itu Bapak Ibu sekalian boleh berbuka sebelum tergelincir matahari. Kalau sudah tergelincir matahari makruh berbuka. Wah luwean si buaya jemaah sekalian, tuna puasa. Dan puasa sunnah itu jemaah sekalian boleh berniat meskipun matahari sudah tinggi. Nah ini tuh bedanya. Ya boleh berniat matahari sudah jam tinggi, jam 8, jam 9. Sebelum zawal silakan boleh berniat. Puasa sunnah. Demikian juga boleh berbuka. Ya, tetapi sebelum zawal. Ya, mana dalilnya? Kan begitu. Jadi satu hari kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari masjid beliau ke rumah istri beliau. Datang ke rumah yang satu. Hal indakum syai'? Adakah makanan di tempatmu wahai istriku katanya. Maaf ya Rasulullah, tidak ada Rasulullah. Kalau begitu saya ke rumah istri yang lain. Datang di situ, hal indakum syai'? Adakah makanan di tempatmu? Maaf ya Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah ini datang ke sana tidak ada makanan, datang ke sini tidak ada makanan, belamun ngenoja, ketimbang telapar-lapar sia-sia. Aku berpuasa. Beliau mengatakan, aku berpuasa, matahari sudah tinggi. Bolehnya berniat puasa sunnah meskipun hari sudah tinggi. Ya. Akan tetapi belum makan minum sedikit pun. Dan dia wah besur itu, aku puasa. Ya, wah besur ya, kopi masuk, teh masuk, ya, serabi masuk, semuanya masuk. Ah, kan ya, ada taruh untuk puasa be, tidak bisa. Nah, demikian pula jemaah sekalian, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat puasa. Beliau berniat puasa. Kemudian pagi-pagi datang salah seorang istri beliau menyuguhkan samin, makanan khas orang-orang Arab. Apa kata beliau? Belangan sekene
arak hadiah langan tetangga wahai Rasulullah. Apa kata beliau? Ngerantek je aku puasa. Ngerantek je aku puasa. Bekah. Maka Rasulullah membuka puasanya. Nah, ini yang aku nolak dengan si puasa sunnah. Boleh berniat ketika matahari tinggi dan boleh berbuka, ya, tentu dengan satu hajat. Akan tetapi sebelum matahari tergelincir. Nah, maka tetap istiqamah, konsisten meskipun sedikit. Uras ke kelam, tetap uras meskipun kita sedikit. Sebab apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahabbul a'mal, ya, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla, yang terus menerus meskipun sedikit. Dendek paksa diri agak maka ya tahajud sampai ya sampai oleh-oleh isi lelah nu tahajud dek dengar ongkat dengan azan subuh lempas. Tidak perlu memaksakan diri sedikit tetapi terus menerus, itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Niki jemaah sekalian. 3. Yang pertama, mari pelajari makna kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang kedua, pelajari Al-Quran. Lazimkan kita membaca Al-Quran setiap saat. Jangan tidak baca Al-Quran dalam sehari. Lalu yang ketiga, lazimkan amalan. Sedikit tetapi terus menerus. Insya Allah, Allah akan bimbing kita untuk menjadi orang-orang yang istiqamah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Niki jemaah sekalian, silahkan. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehingga dapat bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.